Renungan Kamis 27 Juni 2025. Dua macam dasar. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Saudara-saudariku terkasih, dalam sebuah sambutan, lazim pesan penutup berisi ucapan syukur, terima kasih, permohonan maaf, harapan dan doa. Sedangkan dalam khotbah di bukit, Yesus telah memberi banyak pedoman hidup kepada para muridnya. Dalam penutup khotbah Yesus khususnya dalam Injil hari ini, ia menekankan bagaimana menjadi pelaku kehendak Allah dan tanggapan pendengar atas seluruh isi khotbah Yesus. Bagaimana menjadi pelaku kehendak Allah? Pertama, Yesus ibaratkan dengan orang yang hanya tahu menyapa Allah tetapi tidak taat melakukan kehendak Allah. Dia tegas mengatakan, bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dari ungkapan ini sangat jelas Yesus menekankan bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Allah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan orang yang mengaku percaya tetapi hanya butuh Yesus untuk memenuhi kerinduannya dan tidak taat melakukan kehendak Allah, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kepada mereka Yesus tegas mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kedua, Yesus ibaratkan dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Di sini Yesus menekankan sikap bijaksana menjadi pelaku kehendak Allah. Ia ibaratkan dengan orang yang membangun rumah di atas batu, yang memiliki dasar yang kuat, kokoh, sehingga dapat bertahan jika diterjang badai kehidupan. Yesus tidak menghendaki para murid memiliki dasar iman yang lemah, tidak stabil, mudah menyerah atau hanya percaya kepada Yesus ketika ada kebutuhan dan lain sebagainya. Yesus ibaratkan mereka dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari dua tuntutan ini dapat disimpulkan bahwa harapan Yesus bagi para muridnya adalah soal integritas dan ketaatan dalam hidup sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudariku terkasih, pada akhir khotbah Yesus, Santo Matius menampilkan kesan para pendengar. Dan ketika Yesus telah menyelesaikan perkataan itu, maka takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, karena ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Artinya orang banyak sangat terkesan dengan cara Yesus mengajar, dengan otoritas dan kuasa yang luar biasa. Berbeda dari ahli-ahli Taurat pada umumnya, orang banyak kagum akan keunikan dan otoritas Yesus sebagai guru dan Mesias. Saudara-saudariku, bagaimana pesan sabda Tuhan untuk kita? Kita dituntut sungguh menjadi pelaku kehendak Allah. Jangan kita mengaku pengikut Kristus dan Katolik, tetapi tidak taat melakukan kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Harus ada konsistensi antara kata yang kita ucapkan, kita ajarkan dan kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan kita dituntut agar taat melakukan kehendak Allah, bukan hanya mengaku percaya tetapi jarang berdoa, jarang baca kitab suci, pergi ke gereja setiap hari Minggu, jarang hadir dalam ibadat lingkungan, dan beramal kasih. Semoga pesan sabda Tuhan hari ini menyadarkan kita dalam menjalani hidup dengan lebih taat sesuai dengan kehendak Allah.